Pertama yang diuntungkan adalah tata kelolanya lebih bagus. Kedua, Oke. masyarakatnya lebih sejahtera. Oke. Sesuai dengan konsep saya, kalau masyarakat udah punya uang, sejahtera, ya bahagianya baru ketemu. Karena Iya. ini baru 6 bulan, Ah, ketemu nih dua-duanya nih. 6 Ya kan? bulan ini yang penting peta jalannya Pak Wali. Peta jalannya Betul. gimana? Jadi gini, Hmm. peta jalannya pertama adalah gimana ketika saya menjadi kepala daerah harus bisa jadi marketing juga, itu kuncinya. Oke. Ya kan, presiden juga begitu, muter ke luar negeri ya kan, Iya, kunjungan iya, ini iya. untuk menarik investasi di negara Indonesia. Dan ini ketika saya dilantik langsung saya jalankan, makanya ngegas. Hmm. Ya kadang OPD nggak bisa ngikutin saya, ya kan? Ya wajar lah, namanya lagi masa transisi. Iya, iya, iya. Ya, karena saya yang cepat, semua serba cepat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa jabatan saya hanya 5 tahun nih. Kalau nggak disegerakan RAU dibangun, alun-alun nggak dibangun, konsep ini nggak akan selesai, Pak. Saya pengennya kerja 2 tahun tapi sudah kayak 1 periode. Itu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program podcast OPD, Obrolan Pembangunan Daerah. Teman-teman semua, saya kali ini mendapatkan kesempatan bertemu dengan tamu yang sangat spesial. Saya hari ini ditemani oleh 2 orang tokoh yang sangat penting untuk mendalami berbagai isu, berbagai fenomena yang terkait dengan pembangunan pada satu daerah, khususnya kali ini kita mengambil Kota Serang. Bersama saya hari ini sudah ada Pak Wali Kota di Kota Serang, Pak Budi Rustandi. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena terlalu aja kalau teman-teman nggak apal sama Wali Kota Serang mah. Sosial medianya sudah banyak, kemudian apa yang dilakukan juga banyak tereksplor di berbagai kanal, aplikasi yang bisa teman-teman akses, dan semuanya saya kira sangat terbuka. Tapi saya ingin sedikit mungkin mengilustrasikan. Pak Budi Rustandi ini berangkat dari seorang, katakanlah, aktivitas privat, aktivitas pengusaha Pak ya. Betul ya. Kemudian masuk ke dunia politik, pernah mendapatkan kepercayaan sebagai anggota DPRD, bahkan menjadi ketua DPRD di Kota Serang. Iya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 yang lalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Kota Serang untuk memimpin Kota Serang 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Jadi beliau ini punya pengalaman yang cukup lengkap sebetulnya untuk mengekspresikan apa sih yang mau diinginkan oleh masyarakat di Kota Serang. Nah, kemudian tokoh selanjutnya, ini salah satu guru saya, tempat saya minta nasihat, tempat saya minta saran, Profesor Dr. Hidayat. Seorang akademisi yang juga aktif di dunia sosial kemasyarakatan, banyak berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dinamika sosial dan tentu saja pembangunan di daerah. Tapi teman-teman semua, hari ini saya ingin berdiskusi yang ringan-ringan saja sebetulnya Pak Wali. Siap. Jadi ya nggak yang berat-berat lah ya. Nih teman-teman di Kota Serang sekarang sudah ngelihat secara langsung ada apa ya? Kalau saya bisa menyebutnya adalah perubahannya nih mulai kerasa nih, kan gitu ya. Iya, iya. Mulai kerasa lah ya. Tapi tetap aja nih Pak. Namanya masyarakat kan butuh yang paling maksimal nih. Nah, kadang-kadang Pak Wali ya, ada masyarakat itu yang belum dapat informasi, belum dapat apa namanya tersosialisasikan Secara utuh ya. secara utuh. Iya. Nah, saya pengen Pak Wali cerita deh ke teman-teman EDS ini. Oke. Apa yang menjadi prioritasnya Pak Wali dalam waktu katakanlah di tahun 2025 ini. Oke. Pak? Baik. Yang pertama adalah tentunya dengan konsep ibu kota ini, yang harus saya lakukan pertama adalah menata kotanya. Oke. Itu penting karena kan
ibu kota provinsi ini adalah Kota Serang, yang mana pasalnya baru saya perjuangkan. Nah, ini sudah tahap di naskah akademik, nanti kan saya buat mungkin dengan Untirta kali dengan apa nanti dari bagian pemerintahan. Dan harapan besar saya ini bisa segera mungkin agar bisa selesai, agar saya bisa melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama dilakukan adalah menata kota, di mana perlu kelihatan wajah ibu kota provinsi ini kelihatan seperti ibu kota yang sesungguhnya. Jadi dalam bahasa sederhana merebut kepastian hukum bahwa kita ini adalah ibu kotanya Provinsi Banten. Karena selama ini belum jelas nih kan ibu kotanya yang mana nih, karena undang-undangnya cuma Serang kan begitu ya. Belum ada kotanya. Jadi sedang merebut eksistensi sebagai ibu kota. Oke, keren. Oke, tentunya ini kan butuh penataan, perapian dan penertiban, di mana ini akan saya sebagai mewakili pemerintah akan bersinggungan dengan orang-orang yang sudah nyaman puluhan tahun nih, dengan banyaknya pedagang yang liar, yang didasari oleh pungli. Kita bisa lihat contohkan Pasar Royal ya, di mana yang punya toko yang bayar pajak ke negara ini dia mati usahanya karena tertutup oleh para pedagang yang di luar, di mana pedagang di luar ini sifatnya mereka ada karena pungli tadi. Ya, ada oknum-oknum lah ya, Pak. Jadi akhirnya yang bayar pajak ke negara dia mati usahanya, ya, yang hidup malah yang tidak bayar pajak. Nah, ini dari konsep awal ini saya mempunyai pemikiran atau gagasan dari semenjak saya menjadi wakil ketua DPRD, Pak. 2014 itu saya sambil belajar turun ke bawah dan lalu permasalahan Kota Serang ini benar-benar kompleks nih. Harus A, B, C. Jadi keinginan itu sudah dari tahun 2014 sampai Tapi sekarang. bukan berarti masyarakat yang di depan pertokoan itu tidak bisa berdagang lagi kan? Mereka tuh sebetulnya hanya berpindah tempat saja gitu maksudnya? Iya, mereka berpindah tempat di Pandian yang nanti difasilitasi oleh kita. Oh, difasilitasi oleh Pemkot itu? Iya, taruh di Kepandian. Nanti konsepnya Kepandian ntar terus secara bertahap dibangun. Tahun depan kita bangun lagi. Nanti konsepnya seperti hanggar gitu ya. Jadi pusat perdagangan, gitu ya. Masuk pasar udah. Pusat perdagangan masyarakat, supaya nggak dagang di pinggir jalan. Keren. Jadi kota kita bisa rapi kalau kayak gitu. Jadi pendestriannya juga bagus. Di mana ketika nanti kalau kota kita ini sudah bagus, banyak orang yang akan berkunjung dari luar daerah ke Kota Serang. Itu harapan besar saya. Makanya polanya nanti alun-alun, pasar rau. Ini harus saya rubah konsepnya. Termasuk pasar Pandean. Nah, kemarin-kemarin kita banyak laporan dari pedagang, ini sudah timbul nih isu-isu hoax ya. Di mana nanti ini akan mahal, ini akan begini, akan begini, kita nggak kuat katanya. Padahal konsep saya, kalau saya punten ini ya, saya kan punya konsep dengan keterbatasan fiskal, di mana ketika kita harus banyak mengedukasi masyarakat agar tidak miskomunikasi dengan pemerintah. Nah, ini RAU ini kita tertibkan nih. Lalu kalau kita nggak bangun, nanti akan tumbuh lagi. Ya, tumbuh lagi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sudah nyaman puluhan tahun, mohon maaf nih ya. Ya, mereka akan tumbuh lagi dengan seenaknya gitu loh. Boleh pinggir jalan, bayar 5 juta, 30 juta, kaplingnya itu loh. Dan itu nggak jelas sebetulnya? Nggak jelas. Nggak masuk PAD itu? Nggak ada. Nggak ada PAD-nya ke kita. Ya walaupun masuk ke PAD juga kan nggak pantas juga. Tidak menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tidak proporsional. Nah, RAU ini kita konsepkan, saya harus ngambil kebijakan yang memang strategis ya Pak Prof ya. Di mana wah berarti ini keadaan fiskal begini, kebutuhan gini, harus juga dibangun. Karena target saya 2027 itu pembangunan besarnya selesai, tinggal saya ke pinggiran kotanya. Jalan-jalan betonisasi, penerangan jalan semua dengan keterbatasan kita. Makanya sampai detik ini saya masih tetap berusaha, di mana kalau ada pengusaha atau pihak ketiga yang memberikan CSR, saya tampung-tampungin semua dengan lobby-lobbyan saya. Alhamdulillah kan ada beberapa sudah mulai berjalan nih, ya kan. Nah, kalau RAU terbangun Pak,
ini luar biasa menaikkan PAD kita 5-60 miliar, Prof. Masuk duit per tahun. Ya walaupun di awal itu dari transaksi aktivitas ekonomi masyarakat aja sebetulnya ya. Iya, murah banget itu, Pak. Iya, Itu iya. yang kita tawarkan murah. Kenapa ketika Ketua DPRD waktu itu di pemberitaannya menyatakan mendorong saya untuk lebih memilih BOT. Berarti di pihak ketiga kan. Lalu saya ngobrol sama beliau. Lalu puluhan tahun, 20 tahun lebih, kita harusnya mengevaluasi kenapa pihak ketiga ini mau dipertahankan atau keinginan dari Ketua DPRD kan seperti itu kan di beritanya, sarankan untuk BOT mereka yang bangun, kita nerima bersih. Kalau menurut saya kebalikannya, Prof ya. Kalau itu saya capek-capek saya ambil, terus dibalikan lagi ke pihak ketiga, konsepnya adalah pihak ketiga akan mencari keuntungan untuk dirinya. Betul. Kedua, pasti. mencari keuntungan untuk pemerintah kota. Betul. Siapa yang korbannya? Pedagang. Betul. Tapi kalau pemerintah yang ambil sendiri, ya dikelola oleh sendiri, dia hanya dengan retribusi sesuai dengan perda. Tapi lebih capek dong Pemkot nantinya. Enggak, Pak. Ini harus pembelajaran kita. Capek kalau kita nih. Jadi Pak Wali udah siap capek kayaknya. Iya harus, Pak. Pak, kalau tempatnya didesain, ini kan kita konsepnya dirubuhin bangun baru. Sekarang saya lagi minta PU untuk cek lab terkait kekuatan kelayakan bangunan tersebut. Kelayakan bangunan gedung. Ya. Kalau saya lihat dari sekarang kan kalau nggak salah sudah 22 tahun ya. Ya dengan kondisi seperti itu mungkin Pak Prof dan Pak yang bisa lihat bahwa kayaknya udah nggak layak kan. Iya. Oke. Konsep kalau misalkan dibongkar, kita rubuhkan, bangun baru, yang mana tempat ini menjadi sentral nanti ekonomi besar di Kota Serang dan akan menjadi ikon sejarah. Ya. Jangankan kita bangun, diambil alih aja sudah sejarah, betul ya? Menarik, betul. Insya Allah ini bisa segera diselesaikan oleh saya, ya. Di mana ketika ini dibangun, Pak, itu konsepnya nanti pedagang. Kita contohkan pedagang ayam, dia udah nggak boleh bawa ayam dengan bulunya, harus bersih. Ya konsepnya nanti pasar itu udah bersih banget. Pasar bersih. Pasar bersih. Itu yang untuk loss-nya, belum yang ruko-rukonya yang sewa ya. Itu kan sistemnya sewa sama kita murah banget. Kalau saya hitung-hitung itu, Bapak berani tidak sewa di tempat ya yang sekelas mall, pasar modern sekelas mall itu hanya setahun 6 juta. Berani nggak? Pasti berani dong kalau kayak gitu. Iya. Bener kan? Tempatnya bersih gitu kan. 6 juta kalau kita bikin toko misalkan dari tokonya aja sekitar 3.000 aja, 6 kali 3 udah 18 miliar. Bener ya? Belum loss-nya dengan retribusi per hari. Oke, belum dari parkir dan lain sekitar 5-60 M itu masuk ke kita, pedagang tersenyum, pemerintah juga tersenyum. Nah, kenapa harus pakai uang bank? Kan kita nggak ada duitnya nih. Kalau nggak dipaksain, bagaimana? Kalau pakai pihak ketiga, ya kita dibebanin lagi nanti. Saya ini mengambil kebijakan untuk lebih mengutamakan ekonomi dari pedagang tersebut. Saya bisa misalkan udah pihak ketiga bangun, saya terima beres, tapi kan nggak gitu banget. Kasihan masyarakat, itu permasalahannya. Makanya kita lagi minta sampling dari beberapa bank mana bunga yang terendahnya. Karena nanti yang bayarnya juga PAD itu sendiri ke bank kan? Ya, makanya kita konsepnya minjemnya nggak sesuai dengan aturan, nggak boleh banyak lah dari kita misalkan 2-300 M minimal separohnya. Sisanya nanti biar 2027 sudah bisa menarik ya kan, yang booking sewa tadi. Nah itu konsep saya. Jadi pedagang juga tersenyum, pemerintah juga bahagia dengan konsep nanti pihak ketiganya hanya mengurusin outsourcingnya aja, kebersihan. Karena dalamnya itu AC, Pak. Ada liftnya, eskalatornya jalan. Nggak seperti sekarang, jauh lah. Nah, itu impian saya. Sekarang itu kalau kita ke kita menganggap bahwa Pasar Rawa itu sebagai salah satu ikon pusat pertumbuhan, pusat perdagangan, pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi memang ya suasananya. Pertanyaan saya, pada faktanya seperti apa sekarang? Kenyataannya, aduh Pak, kita mau lewat, jangankan lagi masuk ke pasar nih, mau lewat ke arah pasar aja udah malas kita.
Makanya. Karena macet, karena ya terlalu kredit kan begitu. Banjir. Betul. Yang berkorban adalah masyarakat sekitar. Betul. Nah tentunya ini perlu keberanian dan ketegasan dari seorang wali kota. Tapi itu masyarakatnya nggak ada protes-protes gitu. Masyarakatnya senang Pak. Oke. Karena dia tahunan biasa banjir. Banjirnya itu airnya air hitam, air kotor kan. Nah, ketika digini mereka apresiasi, ngucapin makasih gitu loh sama saya. Karena kan selama ini yang hidup di sana adalah oknum pungli yang memikirkan kantongnya sendiri, memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Nah ini yang harus, mohon maaf saya berantas punglinya. Betul, gitu betul, betul. Makanya saya selalu intens komunikasi dengan Polres dan TNI dalam rangka agar ikut membantu saya menjaga keamanan, ketertiban dan lain-lain. Gitu. Keren Pak Wali. Cuma kan begini, kan pasti repot ya Pak Wali ngurusin semuanya sendirian. Emang nggak apa Pak Wali nggak coba apa ya ajak tokoh-tokoh masyarakat ini untuk sama-sama bareng-bareng kan gitu ya? Gimana caranya supaya kesadaran untuk merawat kota itu juga tumbuh dari masyarakat. Betul, ya. Itu pasti. Itu gimana Pak? Ya nanti kan konsepnya kita sudah banyak bicara dengan Prof Dayat, suka ngobrol, berikan masukan beliau ke saya. Tentunya konsep itu bagus Pak, nanti agar saya tidak capek-capek selalu mengedukasi dengan sendiri. Tentunya perlu tokoh, perlu teman-teman atau stakeholder yang lain agar bisa membantu pemerintah kota menuju ibu kota yang sesungguhnya. Keren. Jadi saya kolaborasi dengan Pak Gubernur nanti ketika RAU saya bangun, beliau kawasannya. Itu kan keren banget. Udah terkomunikasikan itu ya? Udah banget. Waduh. Saya mau ke Prof Dayat ya. Prof Dayat, sebagai bagian dari tokoh masyarakat di Kota Serang, sebetulnya sudah melakukan apa nih untuk membantu pemerintah kota? Ya, kita kan ada ya. Ini pertama ya apresiasi lah, istilahnya ide gagasan dari Pak Wali dan pemerintah Kota Serang tentunya. Karena memang apa yang disampaikan Pak Wali tadi ini kan PR-PR lama yang belum selesai-selesai gitu. Nah, dan memang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya itu memang perlu strong leader ya. Jadi pemimpin yang kuat begitu ya. Oleh karena itu saya selalu memberikan masukan ke Pak Wali harus jaga stamina, jaga energi ya. Harus minum jamu biar kuat. Karena menghadapi tadi persoalan pembangunan di Kota Serang ini perlu energi yang luar biasa. Bukan hanya konsep tapi juga perlu dana, perlu dukungan. Gitu. Ya kalau tadi dicontohkannya Pasar Rau, ini kan PR lama. Ya PR lama. Memang kita sudah buka rahasia umum lagi tentang kondisi Pasar Rau. Tapi problemnya tadi itu kan, Pasar Rau itu kan bukan hanya pihak ketiga yang ngelola, tapi juga ada pihak lain itu kan. Jadi banyak perselingkuhan di dalam pembangunan Rau. Kan, gitu, ya kan? Nah ini kan yang ada perselingkuhan di dalam tata kelola pasar. Gitu, karena kan satu sisi memang kita juga harus memperhatikan pedagang. Tadi itu ide Pak Wali itu sudah luar biasa. Tapi kemudian kan ada pihak lain yang memang selama ini menikmati ya. Ada di zona nyaman. Nah, gitu. Dan itu besar Pak. Nah, iya. Dan yang memang pernah saya tahu kan memang income itu kan nggak masuk ke pemerintah kota, artinya kan ke oknum. Nah, tapi persoalannya kita juga kan oknum ini juga kan warga Kota Serang persoalannya. Nah, ini juga yang perlu jadi perhatian. Artinya ketika pasar ini adalah dibangun dengan mega, kemudian mereka ini yang selama ini jadi pihak keempat kan, bukan pihak ketiga gitu kan. Pihak keempat dan pihak kelima. Nah, ini juga kan harus diperhatikan oleh Pak Wali, karena mereka juga punya keluarga. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa aspek kemanusiaan itu juga harus menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Karena kalau kita tanya mereka juga begitu kan sebenarnya cari kehidupan buat keluarganya, tapi juga mereka juga kan perlu diberikan pemahaman bahwa mencari kehidupan juga jangan kemudian mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan, mengganggu keberlanjutan ekonomi di Kota Serang. Saya kira ini Pak Wali Kota sudah luar biasa, tapi saya juga berharap nanti itu mereka juga
dirangkul gitu tuh, diberikan peran posisi yang memang sesuai kemampuannya. Kalau memang mereka itu mampunya adalah mengorganisir orang begitu ya, kita berikan wadah untuk mengorganisir apa namanya orang pasar gitu kan. Tapi seirama dengan target pembangunan kota. Sehingga tadi itu kalau visi pemerintah kota sekarang kan maju kotanya kan sejahtera dan bahagia warganya. Jangan sampai maju kotanya tapi pihak keempat tadi itu tidak bahagia kan gara-gara tersingkir gitu kan. Saya kira ini perlu apa namanya keterlibatan semua pihak. Nah, itulah pentingnya dukungan dari semua stakeholder termasuk para tukang parkir, para tukang yang selama ini mungkin dalam tanda petiknya tukang palak begitu kan. Nah, ini bagaimana ini dikelola oleh Pak Tapi Wali. benar. Saya kira ini menjadi kekuatan justru yang luar biasa kan. Artinya Pak Wali bukan hanya didukung oleh pedagang tapi juga oleh orang-orang yang selama ini kurang terperhatikan kan begitu. Mereka juga mendapat dukungan. Saya kira basis yang luar biasa, apalagi melibatkan tokoh, akademisi segala macam bareng, karena pasar ini bukan hanya pedagang pasar yang butuh. Dan Pasar Rawa ini kan sebenarnya kalibernya bukan hanya untuk Kota Serang, kan sudah dikenal dari dulu istilahnya tanah abangnya Banten kan ini kan. Nah ini jangan sampai ini. Dan yang kedua, saya lihat memang saya juga kaget Pak Wali karena saya tidak terbiasa nongkrong malam ya sekarang itu ya. Tapi ketika lewat Pandean, kaget ini apa ini? Saya bilang kan banyak kelap-kelipnya kan sekarang gitu ya. Kirain saya tempat diskotik, ternyata itu pasar malam juga. Jadi yang sepertinya tadinya jualan di emperan Rau itu rupanya udah pindah ke situ. Jadi pasar pisang ya kepandean kan banyak agak asik juga. Tapi ya mudah-mudahan tidak parsial ya, artinya tidak hanya sekedar memindahkan sebentar kemudian kembali lagi. Mudah-mudahan ini ditata tadi ide Pak Wali nanti dibangunkan tempat yang ini. Dan yang paling penting memang Pak Wali pasti isu yang sering muncul itu tadi itu ketika pindah harus sewa mahal segala macam. Nah, ini yang perlu selalu dikomunikasikan karena memang kita itu kalau jarang ketemu ya kan taunya dari orang lain kan gitu. Nah kalau sekarang ini seperti Pak Wali menyampaikan kemudian mereka tahu mereka juga paham. Jadi yang paling susah itu orang itu adalah menerima. Penerimaan ya, jadi awareness itu penerimaan yang kemudian karena menerima dia sadar. Nah kalau sudah sadar kan dia akan melakukan apapun insya Allah berjalan. Nah, ini yang paling penting karena mereka itu kan selama ini tadi itu bahasanya udah zona nyaman, dapat duit banyak, nggak mau pusing, mau kotor, mau apa terserah kan, yang penting gue dapat duit itu kan. Nah tapi kan nggak memikirkan impact orang di sekitarnya bahwa jadi komo itu bau, banjir segala macam itu kan. Nah kesadaran itu yang kadang-kadang nggak muncul. Nah ini penting selalu diedukasi agar muncul kesadaran. Kalau sudah ada kesadaran karena dia ada penerimaan maka dia akan bareng-bareng itu. Nah kan gitu ya kira-kira kita orang suka sama lawan jenis juga kan yang pertama itu kalau ada penerimaan dulu Pak. Kalau udah ada penerimaan oh ya oke kan sadar tuh kemudian kita bisa jalan bareng kan. Iya. Keren sekali teman-teman semua. Luar biasa. Intinya adalah bahwa pembangunan itu dilakukan oleh Pak Budrus Tandi sebagai wali kota Serang dengan komprehensif, tidak ada satupun yang ditinggalkan. No one left behind. Allah sing ditinggalaken, kabeh digaul, difasilitasi. Kita rehat sejenak teman-teman, kita nanti jumpa di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam podcast OPD, obrolan pembangunan daerah, bukan organisasi perangkat daerah ya. Walaupun saya ngobrol sama Pak Wali nih, tapi kagak ngomongin OPD-OPD-an. Ini kita pengen ngomong begini Pak Wali. Ini fakta Pak Wali ya. Masyarakat Kota Serang ini kan pengen tentu lebih sejahtera. Kondisi secara objektif nih, kemiskinan kita masih cukup tinggi, kan begitu. Kemudian peluang kita untuk mengembangkan usaha masyarakat yang itu menghasilkan kemapanan, kebaikan, dan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat ini kan juga masih terbatas. Nah, langkah strategis yang direncanakan Pak Wali nih
dalam beberapa bulan terakhir ini sudah dilakukan. Ke depan ini kita mau genjot ke arah mana nih kira-kira? Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan ya, saya baru 6 bulan di pekerjaan. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya kan? Bener aja diberi beban berat pisan. Tapi kalau orang hamil itu udah gede, Pak. Iya. Jadi gini, yang pertama adalah ketika angka kemiskinan kita tinggi, pengangguran tinggi. Kemiskinan tinggi kan dampak dari pengangguran yang tinggi. Oke. Hingga akhirnya secara ini ikut tinggi juga semua. Iya. Jadi kan saya sebagai Palera ini, saya harus bisa bagaimana menggait para investor masuk di Kota Serang. Di samping kita UMKM dan lain-lain. Nah, investasi ini penting karena kalau kita lihat anak-anak kita ini, jangankan yang tahun ini lulus, tahun-tahun yang sebelumnya masih banyak yang menganggur banget gitu loh. Apalagi yang putus sekolah. Makanya saya punya konsep ingin menjadikan Kota Serang ini bukan hanya kota perlintasan tapi transit ya. Dimana ketika banyak investasi, khususnya pabrik-pabrik besar, pelabuhan, ya kan, ini kan bisa mencakup lapangan pekerjaannya luas banget, bisa ratusan ribu. Dimana ketika saya menjadi pimpinan dewan dulu Pak, ketika ada konstituen saya ingin melamar pekerjaan, banyaknya pungli Pak. 5-10 juta bekerja untuk kerja di satu pabrik. Ya di Cikande, ya kan di luar Kota Serang lah. Karena kan kalau di kita ini kan kecil-kecil Pak. Nah, harapan besar saya kalau ini bisa masuk semua ke Kota Serang, insya Allah pasti mereka ketika sudah punya gaji, tentunya akan turun angka kemiskinan. Lalu mereka bisa mengambil rumah dengan UMR Kota Serang. Karena saya yakin ketika nanti saya mewajibkan kepada para investor untuk menerima warga Kota Serang 70-80%-nya dimasukkan ke dalam izinnya nanti. Oh, itu mau dibuat sama Pak Wali? Ya, agar menjadi kebijakan lokal muatan lokalnya. Nah, itu pasti akan habis Pak nanti. Lama-lama habis, punya duit, nanti properti berkembang karena dia udah bisa beli rumah yang tadinya numpang sama orang tua. Setelah dia bekerja, menikah, lalu dia punya rumah sendiri. Dan terus saja perputaran ekonomi makin lama makin tinggi. Ya kan, ada hotel-hotel misalnya. Nah, ini kan udah pertama yang diuntungkan adalah tata kelolanya lebih bagus. Kedua, masyarakatnya lebih sejahtera. Sesuai dengan konsep saya, kalau masyarakat udah punya uang, sejahtera, ya bahagianya baru ketemu Bro. Karena ini baru 6 bulan, ketemu nih dua-duanya nih. 6 bulan ini yang penting peta jalannya Pak Wali. Peta jalannya gimana? Jadi gini, peta jalannya pertama adalah gimana ketika saya menjadi kepala daerah harus bisa jadi marketing juga, itu kuncinya. Ya kan, presiden juga begitu, muter ke luar negeri ya kan, kunjungan ini untuk menarik investasi di negara Indonesia. Jadi ketua aja mondok di kantor baik gitu ya. Makanya saya kantor cuma tangan aja wali kota mondokin di kantor baik orang gawe bener. Begitu. Kalau ketua Serang begitu Prof ya. Tapi begini Pak, kalau misalkan ini sudah kelihatan perubahannya, masyarakat akan merasakan Pak. Bagaimana ketika perubahan ini benar-benar terasa. Setuju. Makanya dulu itu saya ketika dari wakil ketua sampai wali kota itu angan-angan tuh di sini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dan ini saya ketika saya dilantik langsung saya jalankan, makanya ngegas. Ya kadang OPD nggak bisa ngikutin saya, ya kan? Ya wajar lah, namanya lagi masa transisi. Ya, karena saya yang cepat, semua serba cepat. Kenapa? Karena saya tahu bahwa jabatan saya hanya 5 tahun nih. Kalau nggak disegerakan RAU dibangun, alun-alun nggak dibangun, konsep ini nggak akan selesai Pak. Saya pengennya kerja 2 tahun tapi sudah kayak 1 periode, itu yang benar. Tapi saya tadi benar itu, OPD nggak bisa ngikutin. Ini serius nih Pak Wali? Beneran ini? Iya. Itu kalau gitu OPD-nya saya hukum Pak. Hukum Pak. Jadi yang memang benar nggak bisa. Jadi saya di konsep saya begini. Setiap saya memilih OPD itu kan saya evaluasi. Oh ini berarti kamu nggak bisa di sini, kamu harus di sini. Makanya setelah hukum ada hukum lagi. Terus. Ya, agar apa? Agar nanti mereka bisa menyesuaikan dengan saya. Tapi bagaimanapun kan mereka anak buah saya, bagusnya mereka bagusnya saya, jeleknya mereka jeleknya saya. Saya setuju sekali. Itu leadership. Nah, Pak Wali, saya mau kembali lagi tadi ke soal bagaimana kita mengatasi kesenjangan, kemiskinan, kan begitu. Kemudian juga kesetaraan antar kecamatan.
Ya, Kan begitu. Karena ya, kan kita tahu nih di Kota Serang ini ada area perkotaan, betul. juga ada area yang boleh dibilang lebih banyak ke sektor pertanian dan perkebunan. Betul. Arahan dari Pak Wali bagaimana nih Ya, agendanya? oke. Tentunya saya punya agenda ketahanan pangan kan. Ini Mm-mm. kan selaras dengan apa ini ya oleh Presiden, Oke, good sesuai point. dengan sesuai dengan visi misinya. Asta Cita. Nah, ya kita sudah mulai menjalankan itu semua. Bahkan Oke, nanti saya ada di tanggal 1 itu panen akbar ya. panen akbar. Ya, ini di Oke, mana ini disupport oleh pihak ketiga juga. Nah, oke. ini bisa. Ini selalu ada pihak ketiga yang support tuh Iya kan. harus begitu. Wah, Kita nih keren. wali kota harus bisa lobby sana sini, ya kan? Yang penting menguntungkan masyarakat Kota Serang. Betul, saya setuju. Nah, kadang nih, punten nih Pak ya. Kadang kan ketika saya bagaimana bisa menarik PIK 2 ini, Hmm, orang miskomunikasi sama saya punten nih. ya. Berpikirnya saya membawa dia untuk investasi. Mohon Mm-mm. maaf, kalau mereka investasi di saya Ya. laut nggak punya. Kedua, Mm-mm. kalaupun punya laut, satu-satunya mas saya mau dibikin kota mandiri. Mm-mm. Karena apa? Saya menolak Pak. Kenapa? Karena penyerapan tenaga kerjanya kecil Pak. Mm. Kalau saya melarang atau menolak, saya salah, melanggar Mm-mm. konstitusi. Mm-mm. Tapi kalau saya tidak sesuai dengan janji kampanye saya tidak mengizinkan mereka. Oke. Cuman saya punya apa namanya punya pemikiran bahwa Kota Serang juga harus dapat CSR-nya. Karena kita ini adalah ibu kota provinsi dan Mm-mm. mereka ada investasi di Banten. Oke. Nah, makanya saya tarik mereka ke sini dengan upaya saya, lobby saya Mm-mm. agar mereka mau memberikan CSR-nya ke kita. Itu Oke. sebagai upaya saya untuk agar bagaimana bisa membantu APBD Kota Serang. Oke. Nah, itu sambil berjalan, kan saya contohkan kayak Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Fatima, ini kan bikin-bikin perapatan nih semua nih. Mm-mm. Itu kan kalau diuangkan tuh 5 sampai 10 miliar itu. Lalu nanti ada jalan di Kasemen juga 6 miliar. Nah, itu apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan gitu Oke. loh. Termasuk nanti bagaimana peran dari pihak ketiga ini bisa cepat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Kota Serang. Oke. Nah, itu dari yang kembali lagi yang segi pertanian saya sudah berikan clue-nya di Mm-mm. mana nanti ketika 2026 sekarang lagi buat peta besarnya dulu. Mm-mm. Insya Allah 2006 saya akan rubah RT RW kita Mm-mm. dalam rangka untuk menyelesaikan dan menentukan PAD Kota Serang ke depan. Karena Oke. penentuannya kan dari Oh, ya. perubahan RT RW ya. Betul, betul, Eh, betul. ruang lingkup wilayahnya. Nanti industri yang mana, Ya. wisata yang mana, perhotelan yang mana, termasuk tempat hiburan. Oke. Oke, tempat hiburan kan permasalahannya banyak ini yang dari dulu nggak pernah selesai. Saya Mm-mm. tutup juga, kadang buka lagi 2 kali. Iya. Ini Pak masalahnya gini, agar masyarakat tahu nih ya, Mm-mm. kita punya peraturan Menteri Ekonomi Kreatif, bener ya. Mm-mm. Lalu punya peraturan perdagangan dan industri. Ini mereka membolehkan nih Pak. Mm. Kan sekarang OSS-nya langsung ke sana Iya. izinnya, bukan ke pemerintah Kota Serang. Iya. Nah, satu-satunya cara adalah merubah perda kita yang udah nggak sesuai nih. Mm. Oke, perda PUK-nya dalam rangka untuk kesejahteraannya. Mm-mm. Yaitu apa? Menarik PAD-nya tanpa saya merusak lingkungannya. Karena Oke. bagaimanapun Kota Serang ini adalah kota 1.000 santri. Oke. Betul ya? Iya. Nah, artinya apa? Agar nanti ketika saya kasih muatan lokal, kan saya nggak mau nih minuman keras asal nih beredar nih. Oke. Ya kan? Iya. Kalau secara undang-undang, wali kota nggak boleh melarang. Kalau membatasi boleh. Mm. Oke? Nah, saya batasi bahwa ini cukup di hotel. Oke. Ya, kalau di luar nggak boleh. Kecuali dia karaoke keluarga, Mm-mm. tanpa ada pemandu atau penyanyinya, dan itu sifatnya tidak boleh minuman keras, dan lain-lain di situ, Pak. Oke. Hiburan keluarga aja, karena kita ibu kota, gitu loh. Mm-mm. Kalau minuman keras tidak boleh beredar di luar hotel, nggak boleh. Karena kalau hotel kan itu fasilitas mereka ya, Mm. bukan kewenangan saya. Mm. Tapi dari situ manfaatnya kita bisa ambil duitnya, 40%-nya. Nah sekarang kerugian Kota Serang itu 120 miliar per tahun dari hitungan Bapenda Kota Serang. Mm. Dampak liarnya ini. Bapak Mm. bayangin, itu kemana duitnya? Oke, Mm. bisa dibilang tanda kutip nih. Nah, makanya ini saya mau kasarnya apa ya? Saya seperti tadi itu Pak, seperti melawan yang sudah nyaman lama. Jadi yang paling berbahaya itu memang ketidakteraturan, Nah, itu kan begitu. benar. Jadi kalau misalnya itu ada satu zona yang katakanlah kan begitu ya, memang memungkinkan silakan, tapi teratur, diatur. Karena berbahayanya gini Pak, kalau misalkan perda ini tidak segera direvisi, Mm-mm.
Pertama adalah ini akan liar, Pak. Iya. Oke, saya nggak mau sebagai wali kota ada minuman keras anak-anak minum. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Identitas kesantrian Kota Serang tetap harus terjaga. Nah, saya pernah lihat kejadian, laporan ke saya langsung, Pak, anak sekolah aja bisa masuk ke tempat hiburan, beli minuman, pulang, mati, Hmm. jatuh. Karena kan mereka nggak ini semua. Izinnya kan ke sana, bukan ke saya. Iya. Lalu kalau wali kota nggak segera bertindak, ini bahaya, Pak, untuk masyarakat saya. Karena saya nggak mau ada minuman keras. Kalau boleh. Iya. Tapi kan peraturannya nggak begitu Iya. atasnya. Iya. Lalu bagaimana? Bisanya membatasi, udah di hotel. Silakan sesuai dengan fasilitas, kan hotel punya undang-undangnya sendiri. Nah, itu kan nggak mungkin anak sekolah masuk situ. Oke. Karena nanti di situ dijelaskan pidananya, umur sekian, itu kan begitu. Jadi ini kalau misalkan kita biarin, ya makin liar nih, Pak, pembiaran. Makanya butuh dukungan dari teman-teman, edukasi. Ini loh wali kota upayanya melarang minuman keras. Oke. Cuman kan ada yang menggoreng gitu. Makanya saya nggak ngerti juga tuh. Ya, namanya dinamika sosial pasti ya begitu. Karena kita bisa memaklumi itu sebagai satu realitas sosial, kan begitu. Tapi saya apresiasi sebetulnya kalau pemerintah kota berpikir sudah cukup jauh, kan begitu ya. Semua Kemudian dipikirin sama saya. membuat keteraturan itu yang paling penting. Oke, begini. Kenapa saya harus langsung, Pak? Rapat pun langsung kalau terkait kebijakan strategis. Saya nggak mau saya menerima laporan asal bosenah, nggak mau. Karena saya juga orang yang turun ke lapangan dan saya adalah orang lapangan. Oh iya. Maunya saya, Kota Serang yang berjalan hari ini adalah apa yang ada di kepala saya. Iya. Itu. Saya pernah melihat postingannya Pak Wali itu sampai urusan ini semennya harus rapi. Karena di perkotaannya, Bro, ya. Jangan sampai nanti, apalagi nanti sebenarnya kita dalam hari ini lagi tayang untuk pembangunan pendistrian royal, Pak. Itu akan dibuat seperti di luar daerah ya. Kayak Braga gitu, kayak Malioboro, Tunjungan Plaza. Jadi nanti konsepnya agar si toko-toko di sana hidup lagi. Nanti kita panggil mereka. Sebenarnya sudah komunikasi pertama ya, Pak. Saya udah pernah undang bahwa nanti ketika ini sudah jadi, mereka harus mengikuti kebijakan saya, di mana mereka harus menjadikan satu warna dengan pola-pola bangunan yang bagus. Nggak boleh mereka temboknya dekil lagi, agar terlihatnya juga nyaman sama pengunjungnya. Artistik gitu ya. Nah, begitu, Pak. Wah, keren ini. Kita, Prof, saya pengen dapat insight nih. Ini teman-teman dari akademisi, kampus, itu bisa support apa nih untuk agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu loh. Ini supaya ada kolaborasi yang lebih lebih integral. Ya, ini kan berbicara tentang pengentasan kemiskinan, pengangguran menuju warga yang sejahtera ya. Nah, ini kan memang ide Pak Wali itu banyak ya dan bagus semuanya kan itu. Nah, kalau orang akademisi kan semuanya kan didasarkan pada hal-hal yang akademik juga ya. Misalkan ketika bicara soal pengelolaan atau pembatasan tadi itu minuman keras di tempat-tempat hiburan. Nah, ini juga kan jangankan selama ini kan nggak dikelola ya, nggak tegas ya. Tapi akhirnya kan banyak penyalahgunaan. Nah, kalau bisa ini perlu ada pegangan secara akademiknya juga oleh Pak Wali. Nah, gitu tuh. Nah, ini mungkin belum ada sepertinya. Ya mungkin tugas Pak Yani juga lah gitu kan nanti kan misalkan ketika misalnya Perda PUK ini misalnya diatur, kemudian dibatasi tentang minuman keras, tapi kan juga apakah semua hotel, misalnya kalau hotelnya ada di tengah warga gimana? Nah, ini juga kan perlu diatur ya. Termasuk tadi udah bagus tuh kalau kemudian membatasi juga bahwa pelajar itu nggak boleh masuk situ kan gitu. Ada batasan umur. Ya, setuju sekali. Tinggalkan nanti sebenarnya ketika sudah ada regulasi itu, kemudian tidak tumpul di dalam mengambil eksekusi sanksinya misalkan begitu. Makanya saya turun langsung, Bro. Gitu. Itu keren. Iya. Dan saya kira ini kajian-kajian itu juga penting ya, misalkan untuk menyelesaikan pengangguran. Pengangguran Kota Serang masih tinggi. Nah, sementara ini kan
masih banyak juga ya usaha-usaha itu yang belum memperhatikan misalkan warga lokal. Kenapa? Nggak salah juga karena pengusaha kan nggak mau rugi, ya kan? Karena dia jualan, dagang, usaha kan mau untung. Itu karena belum ada investasi kan, Prof? Iya. Enggak, sisi Ini, lain ini yang diterobos Pak Wali, dikejar investasinya. yang perlu diperhatikan juga oleh Pak Wali, istilahnya satu sisi kita membangun fisik, Oke. tapi juga jangan lupa membangun non fisiknya. Oke, Nah, dan setuju itu sekali. nggak bisa. Oh nanti setelah ini nggak bisa, harus beriringan. Paralel. Karena kalau nggak paralel ini jadi dia nggak bisa masuk. Oke. Nah ini juga yang Edukasinya. perlu diperhatikan. Oke. Karena kan apa namanya lagu kebangsaan kita juga kan begitu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu kan harus seimbang Iya. gitu ya. Pas. Lah ya, kan tadi itu misalkan kita bicara soal penanggulangan kemiskinan yang kemudian nanti konsep Pak Wali misalnya dengan banyak investasi di perhotelan, investasi di apa namanya usaha industri begitu. Nah, sementara warga kitanya nggak di itu, orang lain yang masuk. Ketika kata Pak Wali harus 70% warga sekitar. Nah, kata perusahaannya, Pak, dia mah hanya bisanya nyuci piring Kompetensinya. doang. Saya Oke. butuhnya ini adalah operator ini. So, ya. Nah kan akhirnya mereka nggak mau rugi. Nah oleh karena itu saya kira selain apresiasi kepada ide gagasan Pak Wali itu, saya hanya menitikan tolong juga dari sisi SDM-nya juga sambil. Oleh karena itu BLK juga harus difungsikan, peran-peran tadi CSR yang bisa dikelola oleh, sekarang kan dikelola Pak Wali ya CSR ya. Dikelola tapi dia sifatnya hanya pemberitahuan aja. Jadi Ya. mereka langsung yang bangun. Oke, artinya ya saya mohon itu ada juga alokasi untuk memperhatikan sumber daya ini. Nah, kan sekarang ini, mohon maaf ya, di rumah tangga itu sebenarnya kan banyak pengangguran. Karena ibu-ibu itu yang kerja kan suaminya. Kadang-kadang anaknya enggak. Nah, dia tuh di rumah nganggur. Padahal kalau diberdayakan, kalau ada keterampilannya, ya kan? Kalau suaminya pergi kerja, ibunya itu dari jam 9 sampai jam 12 itu nggak ngapa-ngapain. Kalau ada komunitas-komunitas yang dikembangkan, SDM-nya dilatih tentang pengelolaan sampah, membuat apa gitu, membuat kue. Nah ini kan berdaya ekonomi keluarganya ya kan. Jadi Jangan cuma tiktokan aja gitu ya. nah, karena kan begini, kalau hanya bapaknya saja yang usaha, Bapaknya yang kerja, dicari duit, ibunya tiktokan. nah, bapaknya nggak pulang duluan, duitnya ditaruh dulu, mampir di mana kan? Iya. Pulang udah kurang, ibunya nungguin duitnya udah kurang. Nah, oleh karena itu biar bahagia semua, ya saya kira ini perlu diperhatikan ibu-ibu ini, karena dia juga SDM yang bagus kan kalau dikelola dengan baik. Sehingga pemerintah kota ini tidak stres sendirian dalam tanda petik gitu kan. Nah, tapi juga bareng-bareng menjadi tanggung jawab bersama gitu kan ya. Nah, itulah yang sering saya katakan ke Pak Wali, ini perlu pentahelix ini adalah melibatkan unsur-unsur yang lain agar pemerintah kota itu tidak capek sendiri gitu kan, semua apa namanya dilakukan sendiri gitu. Saya kira ini penting. Tapi pada prinsipnya apresiasi dengan ide gagasan Pak Wali, tapi mudah-mudahan warga Kota Serang ini semuanya menerima dengan ide gagasannya itu dan bersama-sama. Kuncinya itu adalah komunikasi, keterlibatan mereka, diajak ngomong bareng-bareng, insya Allah. Karena yang muncul kalau Perda PUK ini kan di sebagian kelompok, wah ini seolah-olah mau melegalkan minum-minuman keras di Iya betul. Iya, hotel. padahal Nah, bukan ini itu padahal kan orientasinya. belum jelas, Iya. belum semua ini. Oh ternyata mau dikelola. Oke. Ya walaupun perspektifnya kita kan juga perspektifnya tidak hanya ngomong satu sisi ya, karena ini kan pembangunan nasional, kita juga ikuti regulasi yang lainnya. Apalagi persyaratan menjadi kota megapolitan, minipolitan itu kan hiburan itu juga menjadi salah satu prasyarat ya untuk menjadi kota modern. Tapi juga bagaimana modernitas yang mau dibangun itu jangan kemudian juga menindas tadi itu yang kata Pak Wali nilai-nilai lokal Iya betul. kebantenan Kota Itu yang Serang utama. sebagai apalagi Kota Serang visinya kota madani. Jadi intinya Prof, sebetulnya kaum intelektual, cendekiawan, akademisi, tokoh masyarakat itu sebetulnya siap mensupport agendanya pemerintah kota sebetulnya kan? Semua juga siap kalau diajak kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu partisipasi Iya, itu penting. ini kan Pak Wali udah buka diri nih, Nah, iya. udah pasti. Nah, Jadi makanya saya setuju dengan ide Pak Wali. kadang itu. terkadang gini Pak, kita harus akui juga ya, ada beberapa tokoh masyarakat yang lebih memilih diam. Ya. Sudah ini urusannya pemerintah, kan begitu. Iya. Padahal
ya pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau cuma sendirian. Betul. Kan nggak mungkin ada Superman. Iya. Yang ada super team, super citizen, kan gitu, super warga negara. Kan saya itu selalu begini, pembangunan itu tidak hanya ada di pemerintahan, yang paling bawah itu di masyarakat. Maka peran tokoh itu penting. Ketika Pak Wali ngomong, misalkan tadi, anak sekolah nggak boleh masuk itu. Lah kalau kontrol masyarakat yang nggak ada, ya dia ngeloyor ke sono. Karena bapaknya punya duit kan. Lah yang nggak bisa masuk kan yang nggak punya duit. Ya kan kalau anak Pak Wali kan punya duit. Nah, kalau Pak Walinya nggak ngontrol atau tokoh masyarakatnya ngontrol, dia kan di jalan. Nah, ini penting tadi itu tokoh itu tidak nggak ada yang penting. Nah, kemudian ya peran yang lain juga sama gitu. Artinya semua berperan sesuai dengan porsinya begitu ya. Kan contoh saya sering menganalogkan gini. Kenapa banyak anak jalanan, banyak pengemis? Ternyata di masyarakat itu pengajian malah rutin. Lah kok kenapa? Kok sekedar hanya mendengar saja, tapi tidak ini. Lah ini yang penting. Nah sekarang ini yang hilangkan itu. Nah ini perlu hadir gitu. Oke. Prof, saya potong dulu, Prof. Kalau pengemis jalanan itu saya udah turun langsung, Prof. Siap, ya. Bahkan saya yang ngituin ternyata bukan orang. Kebanyakan bukan orang kota Serang. Bukan kebanyakan, memang bukan orang kota. Iya, bukan orang kota. Ya karena di sini kan ada ada gula, Pak. Nah, setiap ada gula pasti disebut. Saya waktu tahun 2012, 11 riset, dia bilang begini anak-anak itu, Pak kalau bisa itu setiap jalan itu ada lampu merahnya, Pak. Ya, gitu ya. Karena begituan itu. Lah iya, saya udah tahu. Karena saya udah 2011. Cuma problemnya, ya kan kita pemerintah Kota Serang kan juga, ya tadi itu kata Pak Wali fiskalnya juga kan minim ya kan itu. Oleh karena itu kan perlu peran tokoh, perlu tokoh itu formal maupun non formal ya. Jadi itu perlu bergerak bersama untuk menunjukkan bahwa Kota Serang ini memang layak sebagai ibu kota Provinsi Banten kan gitu. Saya kira gitu Pak Wali. Baik. Terima kasih Prof. Teman EDS, memang membangun kota itu tidak bisa sendirian. Pemerintah kota tentu membutuhkan support dari seluruh stakeholders, dan kolaborasi Metahelix itu menjadi satu pegangan yang bisa digunakan oleh kita untuk memastikan terjadinya kolaborasi di dalam pembangunan khususnya pada level kota. Berbagai persoalan kota tidak akan mungkin bisa diselesaikan hanya dengan niat baik dari seorang kepala daerahnya. Kita jeda dulu segmen kedua ini, nanti kita masuk lagi di segmen terakhir dengan kata penutup dari Pak Budi Rustandi, Wali Kota Serang, dan Profesor Hidayat sebagai tokoh masyarakat di Kota Serang. Kita jumpa di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman EDS, masih dalam podcast OPD, obrolan pembangunan daerah, dan kita juga sama-sama memahami bahwa membangun dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Serang, itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Wali Kota Serang beberapa kali telah berganti, dan sekarang Pak Budi Rustandi yang memegang amanah sampai dengan tahun 2029 memiliki beban berat. Nah, tentu saja kita harus bisa memahami apa yang akan diperjuangkan dan apa yang akan diikhtiarkan sehingga kita bisa memberikan support dan dukungan yang cukup. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Budi nih. Apa yang akan disampaikan kepada teman-teman EDS semua? Ya, silakan Pak. Oke, baik, untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah acara ini saya mengapresiasi dulu nih Pak. Tentunya ini bisa menambah edukasi kepada seluruh teman-teman dan masyarakat, khususnya warga Kota Serang, di mana harapan besar saya semua stakeholder bisa mendukung, dan saya mengajak ke seluruh para akademisi, para tokoh untuk bisa duduk bareng bersama saya dalam rangka untuk mengkomunikasikan apa saja sih program Kota Serang ke depannya, di mana ini perlu bimbingan, masukan, saran, termasuk untuk para kepala OPD saya, di mana perlu peran penting juga. Mereka adalah bagian daripada badan saya, yang mana sampai hari ini saya terus pacu mereka agar lebih semangat lagi, dan saya sudah memastikan kepada mereka bahwa kesuksesan pemerintah itu bukan hanya saya, tapi dari kekompakan kalian semua. Di mana ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk masyarakat, khususnya warga Kota Serang. Dan saya minta kepada masyarakat juga
jangan gampang termakan hoax, provokator dan lain-lain. Bagaimanapun kalau kita ingin ada perubahan, tentunya kita harus ada perjuangan, ujian, dan bila perlu kita berdarah-darah ya Pak ya, dalam rangka untuk memperjuangkan Kota Serang menjadikan ibu kota yang sungguhnya menuju kota yang bahagia, sejahtera, dan maju kotanya. Wah, menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Kata kunci ini menarik sekali teman-teman. Saya minta dari Prof. Dayat kata penutupnya. Ya, pertama, apa yang diniatkan oleh pemerintah kota, mudah-mudahan itu juga bukan hanya karena semata-mata Pak Wali punya janji politik, tapi itu juga memang janji kan harus dipenuhi. Tapi mudah-mudahan itu juga keluar dari lubuk hati yang dalam pribadinya, sehingga memang membangun kota ini dengan hati. Artinya kalau ada pembangunan yang nggak sesuai, bukan hanya digusur, tapi juga bagaimana dimanusiakan orangnya, sehingga memang tujuan pembangunan tidak hanya semata-mata membangun fisik, tapi juga membangun juga non fisiknya, yaitu manusianya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan baik itu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, dan kita doakan dengan yang baik-baik pula. Kita sebagai warga negara, apalagi Kota Serang mayoritas Muslim, kita doakan pemimpin kita itu adalah bisa melaksanakan amanah dengan baik. Nah, sehingga dengan pemimpinnya baik, niat baik, caranya baik, kemudian tujuannya insya Allah tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama dukung sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan potensi masing-masing. Saya kira mudah-mudahan Pak Wali Kota juga memberikan ruang gerak yang cukup buat semuanya. Ya, artinya media misalkan juga diberikan peran sesuai dengan perannya gitu. Kita orang akademisi juga diberikan peran sesuai perannya, semuanya begitu, sehingga memang membangun kota ini nggak cukup dengan hanya satu orang, Pak Budi Rustandi, tapi juga harus kebersamaan semua stakeholder. Insya Allah cita-cita Kota Serang Madani bisa tercapai secara bertahap ya Pak ya, sehingga janji Pak Wali Kota itu memajukan Kota Serang dan kemudian mensejahterakan dan membahagiakan warganya itu bisa terwujud dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Teman ada semua, mengelola penyelenggaraan pemerintahan di Kota Serang tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh ikhtiar, butuh kerjasama, kolaborasi pemerintahan dengan warga menjadi kata kuncinya. Dan mudah-mudahan pemerintah Kota Serang punya peta jalan yang semakin jelas, sehingga arah kesejahteraan, arah kebaikan, dan arah menuju masyarakat Kota Serang yang madani bisa terwujud pada waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sampai jumpa dalam podcast OPD selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Mantap. Terima kasih Prof. Foto dulu. Oh, iya.